Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Algifari, saya dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akikah dan kurban. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi akikah. Apa sih akikah itu? Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Nah, secara syariat, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Setelah mengetahui apa itu akikah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum melaksanakan akikah. Berdasarkan kitab Hasyiatus Syarqawi al-Tulab bi Syarhit Tahrir oleh Syekh Syarqawi, hukum akikah adalah sunnah muakkad, tetapi menjadi wajib bila dinazarkan sebelumnya. Jadi, apabila kita tidak melakukan akikah, itu tidak apa-apa, kecuali kita telah bernazar sebelumnya, misalkan karena kita ingin segera punya anak, kita bernazar dan akan melaksanakan akikah setelah mempunyai anak tersebut, maka hukumnya akan menjadi wajib. Nah, setelah tadi kalian mengetahui apa itu akikah dan juga hukumnya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih hewan yang boleh diakikahkan? Bagaimana ketentuannya? Nah, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan hewan yang diakikahkan. Yang pertama yaitu hewan kambing atau domba. Nah, hewan kambing atau domba ini diutamakan berjenis kelamin jantan. Yang kedua yaitu diutamakan yang berbulu warna putih. Boleh saja yang berwarna hitam, tapi lebih dianjurkan yang berwarna putih. Yang ketiga, memiliki badan yang sehat. Tentu saja ini sangat diutamakan karena nanti daging tersebut akan dibagikan. Bagaimana mungkin kita membagikan daging dari hewan yang sedang sakit? Jadi harus sekali hewan tersebut yang sehat. Yang keempat yaitu berumur lebih dari 1 tahun. Jadi hewan yang akan diakikahkan itu setelah berumur lebih dari 1 tahun. Kalian harus ingat ya, apa itu hewan yang diakikahkan dan bagaimana ketentuannya. Nah, setelah tadi kalian mengetahui apa itu akikah dan juga hukumnya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih hewan yang boleh diakikahkan? Bagaimana ketentuannya? Nah, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan hewan yang diakikahkan. Yang pertama yaitu hewan kambing atau domba. Nah, hewan kambing atau domba ini diutamakan berjenis kelamin jantan. Yang kedua yaitu diutamakan yang berbulu warna putih. Boleh saja yang berwarna hitam, tapi lebih dianjurkan yang berwarna putih. Yang ketiga, memiliki badan yang sehat. Tentu saja ini sangat diutamakan karena nanti daging tersebut akan dibagikan. Bagaimana mungkin kita membagikan daging dari hewan yang sedang sakit? Jadi harus sekali hewan tersebut yang sehat. Yang keempat yaitu berumur lebih dari 1 tahun. Jadi hewan yang akan diakikahkan itu setelah berumur lebih dari 1 tahun. Kalian harus ingat ya, apa itu hewan yang diakikahkan dan bagaimana ketentuannya. Setelah tadi kita membahas mengenai ketentuan hewan yang diakikahkan, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian daging akikah. Nah, tentunya ada perbedaan dari pembagian daging akikah dengan pembagian daging kurban. Ada yang menyatakan bahwa pembagian daging akikah hampir sama dengan pembagian daging kurban, yaitu sebagiannya boleh dimakan oleh keluarga yang berakikah dan sebagian lagi disedekahkan pada fakir miskin dan tetangga. Jika sahibul akikah tidak memakan dan kemudian memberikan fakir miskin seluruhnya sedekah, itu diperbolehkan juga dan tidak ada halangan untuk itu. Nah, sebenarnya yang membedakan pembagian daging akikah dengan pembagian daging kurban adalah pembagian daging akikah biasanya yang telah dimasak. Jadi
Daging tersebut dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Sedangkan daging kurban biasanya dibagikan dalam bentuk mentah dan belum diolah. Setelah kita mengetahui berbagai hal tentang akikah, pasti kita akan bertanya-tanya, apakah kita melakukan akikah itu tanpa sebab? Pasti ada hikmahnya dong. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hikmah akikah. Yang pertama, akikah merupakan bentuk takarub dan syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Jadi, pelaksanaan akikah ini sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengkaruniai anak kepada kita. Yang kedua, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran. Karena pelaksanaan akikah ini akan melibatkan tetangga kita juga gitu. Kita akan membagikan daging kurbannya kepada tetangga kita, baik ke fakir miskin ataupun ke anak yatim juga. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Nah, karena kita telah melakukan hitungannya sedekah ya, jadi kita akan mendapat perlindungan gitu yang akan diberikan kepada anak kita nanti. Yang selanjutnya, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Jadi, pelaksanaan akikah ini akan menjadi syafaat bagi kita sebagai orang tua nanti kelak ketika anak kita telah lahir, nanti kita akan mendapat syafaat dari mereka karena akikah ini. Yang terakhir, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Karena kita pada akikah ini saling memberi ya. Jadi otomatis persaudaraan akan semakin kuat. Nah, itu saja hikmah dari akikah. Oke, itulah pembahasan tentang materi akikah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.